yang community terutama. Kalau COVID itu apa? COVID itu yang community, yang virus ya. Ini boleh baca-baca sedikit nanti. Nah ini penyebabnya ya, kayak bakteria tuh, kita langsung keluar tuh COVID langsung. Saya yakin ini kalau saya pakai COVID yang lama mungkin masih belum ada ini bisa. Oke, ini healthcare associated pneumonia, hospital associated hospital acquired gitu ya. Pokoknya harus tahu kalau yang hospital acquired biasanya itu bakterinya negatif, kalau yang community biasanya positif biasanya. Jadi nice to know ya, untuk kalau di PA nice to know, nanti di mikrobiologi mungkin must know ya. Di PA sih nice to know ya. Nah ini kita harus tahu ada dua pola distribusi anatomi, yaitu bronchopneumonia sama pneumonia. Oh ya, global. Oke. Nah, yang kalau yang lobular bronchopneumonia ini adalah patchy consolidation of the lung. Jadi kayak patch. Jadi kalau yang global itu large portion of a lobe or entire lobe. Jadi harus tahu kalau lobus paru di kanan ada berapa? 3. Di kiri? 2. Nah, itu nanti akan korelasi dengan pemeriksaan fisik, yaitu terutama di bagian perkusi sama oskupasi. Nah ini, jadi local pneumonia ada 4 stage of inflammatory response. Harus tahu ya, yang pertama adalah congestion, yaitu heavy, wet, dan wet. Karena dia ada pembesaran vaskuler, intraarterial fluid dengan sedikit neutrofil dan bakteri yang sangat banyak. Kalau yang hepatisasi merah itu adanya confluent exudation, jadi eksudasi ya, eksudasi yang besar ya. Isinya apa? Neutrofil, sel darah dan fibrin yang mengisi arteri. Kemudian hepatisasi yang abu-abu itu ada disintegrasi, jadi dia pecah. Sel darahnya dan juga adanya eksudan yang fibrinosuppuratif. Jadi ubah warnanya dari ini merah jadi abu-abu. Nah ini resolusi. Jadi resolusi itu yang sudah terkumpul di rongga alveolar itu akan broken down, akan dipecah oleh enzim dan menghasilkan granular semifluid debris yang juga akan diresorpsi, diinjeksi oleh makrofag dan dibatukkan atau diatur oleh fibroblast. Jadi kalau ada yang tanya pneumonia itu biasanya akut atau kronis? Kronis ini berapa? Kronis akut atau kronis? Ada yang tahu? Neutrofil kok. Neutrofil akut. Biasanya akut. Biasanya pneumonia jarang lebih dari 2 minggu. Jadi kalau misalnya pasien itu bilang saya pneumonia sudah 1 bulan, bagaimana ya? Apa kira-kira kemungkinannya? TB, PPOK, boleh. Pasiennya imunokompromis. Jadi memang ada penyebab tertentu yang susah untuk diresolusi. Pada umumnya dia akan resolusi pada umumnya. Oke, ini ya, bisa dilihat ya, ini kan bisa di skema, bisa lihat juga ya, paru kanan ada 3 lobus, paru kiri ada 2 lobus. Oh kayak bengkek sarang begini ya. Ya ini bronchopneumonia ya. Kayak sarang. Nah ini hepatisasi yang abu-abu di paru, di bawah sini. Bawah sini ya. Jadi kayak hepatisasi itu seperti depan. Jadi kalau diketok paru, kalau diketok kan normalnya normal. Kalau diketok di sini ya betul. Ini lobus apa? Gampang kok, jelas ini. Lobus kiri. Biasanya di bagian tengah gitu. Oke. Nah ini gambaran mikroskopisnya ya. Pada umumnya pneumonia nggak di PA pada umumnya. Kenapa? Karena dia bukan umum sama juga biasanya dikasih antibiotik sembuh. Oke. Kalau tahu ini alveolar space ya, yang tengah ini isinya banyak neutrofil. Yang sini juga ada isinya banyak eksudan, jadi kayak banyak apa sih bahan gitu ya, bahan
ini kelihatan kalau di sini apa ini? Ada resolusi kayak V12-nya gitu. Ini sudah di Advanced Organizing Pneumonia. Oke. Mungkin gitu sih kalau di PA sih pneumonia kalian cuma perlu tahu yaitu fase-fasenya jadi ada konvensi, hepatisasi merah, hepatisasi abu-abu dan juga resolusi harus tahu gitu. Oke. Nah ini bongkok pneumonia ini konsolidasi. Konsolidasi saya tahu artinya apa konsolidasi? Konsolidasi. Jadi kayak memadat gitu ya, memadat kalau saya itu konsolidasi seperti ada terisinya uang ini apa terisinya enggak ada sesuatu jadi mengelas gitu ya. Nanti definisi yang lebih pakem itu pasti dari dokter Palu ya. Nanti kan nanti siang ada ya sama dokter Lisa ya. Tapi nanti kalau mungkin dibicarain ini pakai asma dan berkaitan. Iya. Nanti kalau nanti pas pneumonia boleh ditanya itu. Oke, jadi konsolidasinya itu vokal ya, biasanya di one lobe, tapi biasanya multi lobe dan bilateral basal. Ada yang tahu bahwa pneumonia itu biasanya untuk pasien apa? Oh, pneumonia biasanya pasien dewasa. Kalau pasien ini, pneumonia pasien anak. Betul. Makanya kenapa kalau nanti kalau kalian praktek ada anak yang kalian curigai punya pneumonia, kayaknya apa sih gejala pneumonia? Sesek, batuk pasti, demam tinggi pasti. Kalau yang tak ada ya itu sebenarnya cuma ya COVID ya kan sudah kan kalian sudah melihat COVID yang melewati dan melihat COVID in real life ya kan lebih kayak gitu. Komplikasi dari pneumonia adalah disrupsi jaringan dan necrosis jadi abses. Kemudian bisa jadi infectionnya itu menyebar ke pleural cavity. Jadi pleural itu jadi pleural fibrinosus multivariation atau emphysema dan juga diseminasi bakteri. Jadi dia ke seluruh ini yang ada ini. Oke, itu tuberkulosis sampai bosan ya pastinya. Kasih-kasih. Nah, karena hasilnya langsung pintar satu. Oke, jadi TB tuberkulosis itu adalah communicable, berarti artinya dia bisa menular. Oke, chronic granulomatous disease yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Secara di seluruh dunia yang merupakan most common cause of death, resulting from endemic infectious agent. Dia itu banyak di daerah yang miskin, padat, dan juga ada chronic debilitating illness. Apa itu chronic debilitating illness? Contohnya HIV, dia ya kayak gitu itu biasanya gampang kena tuberkulosis. Jadi kita harus belajar kalau Mycobacteria itu adalah panjang hasil ya, jadi panjang-panjang dan ada fast. Kenapa? Karena dia punya banyak kompleks Asam mikolat gitu. Betul. Yang dia mengikat di Nielsen stain, jadi dia warnanya merah. Gitu ya. Warnanya biru. Jadi nanti kalau praktikum mikrobiologi, kalian ngecek sama Nielsen, kalian lihat yang warnanya agak-agak biru, navy itu bukan ya, dia panjang terus langsing gitu. Dulu ujiannya itu. Gitu ya. Nah, saya maksud ya. Oke.